Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang sangat dalam, menyentuh wilayah akidah yang agung, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Ia bukan hanya membawa kita pada renungan teologis, tetapi juga pada tafakur spiritual yang menggetarkan jiwa. Apakah sifat Allah seperti Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, masih berlaku ketika semua manusia telah kekal di surga dan di neraka? Pertama, sifat Allah bersifat azali dan abadi. Sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang muncul karena adanya makhluk, bukan pula karena adanya peristiwa. Sifat-sifat Allah adalah azali, ada sejak dahulu tanpa permulaan, dan abadi, tidak akan pernah lenyap. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Para ulama sepakat bahwa sifat Allah adalah bagian dari zat-Nya. Maka, ketika Allah disebut sebagai Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat, maka itu bukan karena adanya perbuatan tertentu dari makhluk, tetapi karena memang demikianlah hakikatnya. Kedua, pendapat para ulama salaf mengenai sifat Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Allah senantiasa bersifat sebagaimana yang ditetapkan atas dirinya. Dia adalah Maha Pengampun bahkan sebelum ada yang berbuat dosa. Dia adalah Maha Pencipta bahkan sebelum ada yang dicipta. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sifat Allah tidak membutuhkan peristiwa agar berlaku. Allah adalah Maha Pengampun, bukan karena ada yang memohon ampun, tetapi karena memang Dia bersifat demikian. Ketiga, pandangan para sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai taubat dan ampunan. Akan tetapi, para sahabat memahami bahwa sifat Allah ini bukanlah karena Allah butuh untuk mengampuni, tetapi karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Keempat, penjelasan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Ashna menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun, bukan karena banyak mengampuni, tetapi karena Dia memiliki sifat yang menunjukkan keluasan ampunan, meskipun tidak ada satupun yang berdosa. Dengan kata lain, sifat Allah tidak bergantung pada siapa yang menjadi objeknya. Allah adalah Maha Pengampun, baik sebelum ada yang berdosa, maupun setelah tidak ada lagi yang berdosa. Kelima, apakah akan ada manifestasi sifat di akhirat kelak? Para ulama seperti Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Hadi Al-Arwah bahwa surga bukanlah tempat yang statis. Allah akan terus menciptakan bentuk-bentuk nikmat yang baru bagi para penghuninya. Dan dengan itu rahmat Allah akan terus berlangsung. Artinya sifat rahmat, pengampunan, maaf, dan anugerah tidak berhenti. Meskipun keputusan sudah tetap dan penghuni surga serta neraka telah berada di tempatnya masing-masing, sifat Allah tetap berlaku. Dalam surga, bentuk ampunan bisa terwujud dalam peningkatan derajat, pembukaan kenikmatan baru, serta kedekatan yang lebih intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, dalil tambahan dari Al-Quran. Allah berfirman, Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Dia berada dalam kesibukan mengatur makhluknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini bahwa Allah senantiasa berada dalam aktivitas memberi, mencipta, mengampuni, mengangkat derajat, dan menurunkan rezeki. Maka dari itu, meskipun seluruh makhluk telah kekal, Allah tetap dalam keagungan dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ketujuh, kesimpulan dan refleksi. Sahabat yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini membawa kita pada satu pengertian penting. Sifat Allah tidak bergantung pada adanya makhluk. Bahkan setelah manusia kekal di surga dan neraka, Allah tetap Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penyayang. Karena sifat-sifat itu
adalah kesempurnaan yang mutlak dari zatnya. Maka, janganlah kita mengira bahwa sifat Allah akan berhenti bekerja setelah semuanya selesai. Justru kekekalan Allah dan sifatnya adalah keindahan yang tak pernah terputus. Kita hanya bisa menyentuhnya dengan iman dan penghambaan. Kedelapan, doa penutup. Allahumma arifna nafsak, warzuqna ma'rifatak, waj'alna min ibadika alladhina yakhshunaka fis sirri wal alaniyah. Ya Allah, perkenalkanlah kami kepada dirimu, anugerahkanlah kepada kami ma'rifahmu, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang takut kepadamu dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain.